Halo semuanya, kali ini kami akan presentasikan tentang perencanaan strategi sistem informasi PT Mayora Indah Tbk. Sebelumnya, kami dari kelompok G, saya sendiri Rika Kurniawati, keempat teman saya ada Theodorus Faitra Hardian, Aditya Luki Vansusanto, Bilang Asep, dan Pangki Hendra. Di era modern sekarang ini, SITI tentunya memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai bidang. Yang pertama dalam bidang perusahaan, organisasi, pendidikan, dan masih banyak lagi. Selain memiliki peranan, SITI juga memiliki ancaman. Ancaman yang pertama yaitu ancaman internal. Ancaman internal ini berkaitan dengan karyawan, kontraktor, mitra bisnis. Nah, sedangkan yang kedua, ancaman eksternal. Ancaman eksternal ini misalkan perusahaan A memiliki produk yang sama dengan PT Mayora Indah Tbk. Nah, ini akan menjadikan saingan dalam hal usaha produk. Nah, ini yang dimaksud dengan ancaman eksternal. Kemudian gambaran umum organisasi. PT Mayora Indah Tbk berada di Gedung Mayora lantai 8 Jalan Tomang Raya nomor 21 sampai dengan 23 Jakarta Barat. Didirikan sejak tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang. Visi misi yang pertama, menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Yang kedua, dapat memperoleh laba bersih, operasi di atas rata-rata industri, dan memberikan value yang baik bagi seluruh stakeholder perseroan. Yang ketiga, dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Kemudian tujuannya berusaha dalam bidang industri makanan, perdagangan besar, real estate, dan aktivitas keuangan dan asuransi. Kemudian jenis produknya ada 6 macam. Yang pertama ada biskuit. Biskuit ini terdapat Roma Malkis, selai oleh, sari gandum, dan lain-lain. Yang kedua ada kembang gula. Kembang gula ini ada Kopiko, Kiss, Tamarin, dan masih banyak lagi. Kemudian ada wafer. Wafer ini ada Beng Beng, Astor, Rumah Choco Blast, dan lain-lain. Kemudian kopi. Kopi ini ada Torabika Duo, Torabika Creamy Latte, Torabika Jahe Susu, dan lain-lain. Nah, coklat juga ada, yaitu Coki Coki dan Drink Beng Beng. Yang keenam ada makanan kesehatan. Makanan kesehatan ini ada Energen Cereal, Energen Oatmeal, dan Prima Cereal. Untuk organisasi PT Mayora Indah Tbk sebagai grup posisi tertinggi diduduki oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RPS, dan juga diduduki oleh Dewan Komisaris terdiri dari 1 komisaris utama dan 4 anggota komisaris. Terdapat juga 3 komite audit dan juga Dewan Direksi terdiri dari seorang direktur utama dan 4 direktur. Juga terdapat sekretaris perusahaan dan unit audit internal, dan juga ada 7 divisi dari berbagai bidang. Lainnya terkait dengan karyawan. Dari tabel tersebut, mayoritas karyawan berasal dari tingkat pendidikan SLTA SLTP yang biasanya mengisi posisi sebagai karyawan produksi, diikuti dengan S1 D3 yang biasanya mengisi posisi manajerial ataupun staf divisi, dan S2 S3 biasanya mengisi posisi eksekutif perusahaan. Berdasarkan usia didominasi oleh karyawan berusia 17-25 tahun. Lainnya mengenai portage value chain yang dibagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama primary activities, yaitu event logistik. Dalam hal ini kegiatan yang berkaitan adalah penyimpanan di gudang penyimpanan logistik dan quality control. Yang kedua adalah operation. Dalam hal ini PT Mayora melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tenaga produksi yang terampil. Yang ketiga outbound logistik. Dalam hal ini yang dilakukan PT Mayora ialah distribusi dan packing produk untuk pelanggan. Yang keempat marketing dan sales. Dalam hal ini PT Mayora melakukan iklan, sponsor promosi, dan promosi website. Yang terakhir yaitu service. Dalam hal ini PT Mayora berkaitan dengan kebersihan, standar, dan kecepatan pengiriman produk. Bagian yang kedua ialah support activities. Yang pertama from infrastruktur. Dalam hal ini PT Mayora menggunakan audit internal, staff keuangan, dan lain-lain. Yang kedua human resources management. Dalam hal ini PT Mayora sendiri melakukan tes untuk rekrutmennya dan mengadakan diklat. Yang ketiga teknologi. Dalam hal ini PT Mayora berkaitan dengan AD dan desain, pengembangan produk, dan pengembangan riset. Yang terakhir procurement. Dalam hal ini PT Mayora melakukan
casing untuk mendapatkan sumber daya operasionalnya. Ini saya akan menjelaskan tentang analisa kebutuhan eksternal bisnis. Yang pertama adalah analisis Porter 5 Competitive Force, yaitu yang pertama persaingan intra-industri. Persaingan intra-industri ini mengatur strategi perusahaan mulai dari pemasaran, menghadapi konsumen, dan pesaing. Yang pertama adalah strategi segmenting, segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, segmentasi perilaku. Nah, lalu yang kedua adalah strategi targeting, yaitu tindakan mengevaluasi keaktifan daya tarik setiap segmen pasar dan memilih salah satu atau lebih dari segmen pasar tersebut untuk dimasuki. Yang ketiga adalah strategi positioning, yaitu adalah menurut Don Exquith, positioning adalah bagaimana untuk meningkatkan sekaligus menempatkan produk yang kita buat terhadap pesaing kita dalam pemikiran konsumen. Dengan kata lain, positioning dipakai untuk mengisi dan memenuhi keinginan konsumen dalam kategori tertentu. Lalu positioning berdasarkan atribut dan manfaat produk, itu positioning berdasarkan harga dan kualitas, positioning berdasarkan penggunaan atau aplikasi, positioning berdasarkan kelas produk, positioning berdasarkan penggunaan produk, positioning berdasarkan kompetitor. Lalu yang selanjutnya adalah kekuatan tawar-menawar pelanggan, yaitu diferensiasi produk sangat mempengaruhi kekuatan tawar-menawar pelanggan, terutama pada perusahaan industri makanan dan minuman seperti PT Mayora ini. Lalu yang selanjutnya adalah kekuatan tawar-menawar pemasok, yaitu meningkatnya produktivitas perusahaan sehingga menciptakan persaingan untuk menawarkan bahan baku. Yang selanjutnya adalah ancaman pendatang baru. PT Mayora Tbk dalam menjaga eksistensinya di dunia industri terus mencoba melakukan perbaikan dalam bersaing di pasar domestik dan internasional. Lalu yang selanjutnya adalah ancaman produk pengganti, yaitu ancaman produk pengganti dari PT Mayora ini adalah ketika produk sebelumnya sudah banyak diminati konsumen, maka produk pengganti tersebut akan merusak pasaran dari PT Mayora ini. Nah, yang selanjutnya adalah analisa kebutuhan eksternal bisnis, yaitu SWOT analisis atau SWOT analisis. Yang pertama adalah strength. Strength adalah teknologi yang mutakhir, jaringan distribusi yang kuat dan luas mencapai tingkat internasional. Selanjutnya adalah merupakan perusahaan go public. Nilai laba yang terus-menerus meningkat, pendapatan laba dan struktur pemodalan. Yang selanjutnya adalah weakness. Weakness adalah kurangnya promosi secara online. Masih terdapat bahan baku yang impor dari luar negeri. PT Mayora adalah perusahaan yang terus-menerus melakukan ekspektasi cepat untuk menjadi sebuah perusahaan yang berbasis ASEAN. Yang selanjutnya adalah opportunities. Opportunitiesnya adalah masih ada pasar domestik maupun internasional yang belum tergarap. Lalu masih ada pasar domestik maupun internasional yang belum tergarap. Gaya hidup instan, meningkatnya jumlah penduduk menjadi 73,2 juta pada tahun 2025 nanti. Konsumtif, yaitu rasa ingin mencoba. Yang terakhir adalah trade, ancaman pendatang baru, produk substitusi, pesaing yang cukup lama berpengalaman dalam industri makanan, kembang gula dan biskuit. Lalu nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang berubah-ubah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan eksternal bisnis. Di sini ada analisis McFarland Strategic Grid Portfolio. Gunanya adalah untuk menetapkan aplikasi sistem informasi berdasarkan kontribusinya terhadap perusahaan. Pada pemetaan ini dilakukan pada 4 kuadran. Yang pertama ada strategik, yang kedua hack potensial, yang ketiga ada key operation, dan yang keempat ada support. Dari hasil pemetaan tersebut didapatkan gambaran kontribusi sebuah aplikasi sistem informasi terhadap perusahaan dan pengembangan di masa mendatang. Pada bagian strategik sendiri terdiri dari website pemasaran, aplikasi kasir, pembangunan jaringan komputer, dan akses
koneksi internet. Kemudian selanjutnya ada high potensial yang terdiri dari sistem informasi inventory, dan yang selanjutnya ada key operasional terdiri dari sistem informasi pengontrolan persediaan barang. Yang kedua ada sistem informasi keuangan, yang ketiga ada sistem informasi matrik, keempat ada sistem informasi SAP, dan yang terakhir ada sistem informasi sila. Dan yang terakhir ada support, yaitu terdiri dari sistem informasi sumber daya manusia. Selanjutnya ada analisis kesenjangan. Untuk penjelasan analisis kesenjangan sendiri, yaitu SITI yang digunakan oleh PT Mayora Indah Tbk sudah mumpuni dan beragam. Akan tetapi dalam pemanfaatannya atau penggunaannya kurang begitu optimal. Sistem informasi yang digunakan PT Mayora Indah Tbk terdapat sistem informasi integrasi yang dapat mengautomatisasi sistem-sistem yang ada demi kepentingan administrasi yang ada di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, mungkin bisa ditambahkan sistem informasi yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan administrasi perusahaan, yaitu dengan Office Automatic System atau EOS. Untuk contohnya sendiri, yaitu contoh dari divisi pemasaran yang ingin mengirim pesan kepada divisi sumber daya manusia. Hal ini dapat dilangsungkan menggunakan aplikasi EOS tersebut. Dengan begitu, komunikasi intra perusahaan menjadi lebih eksklusif dan terjaga kerahasiaannya. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai implementasi strategi. Strategi implementasi yang dilakukan PT Mayora Indah Tbk, yang pertama adalah annual objective. Untuk subnya yaitu ada company strategy, di mana PT Mayora Indah Tbk dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholder perseroan. Kemudian yang kedua, tentang sub company strategy sendiri, PT Mayora Indah Tbk dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan itu berada. Untuk strategi implementasi yang kedua adalah divisional objective. Di sini ada beberapa sub. Yang pertama adalah divisional strategi, di mana perusahaan ini menggunakan struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan pada produk yang sama, prosesnya yang sama, kelompok orang yang melayani pelanggan yang sama, dan atau berlokasi di daerah yang sama di suatu wilayah geografis. Kemudian sub kedua dari divisional objective adalah marketing. Banyak kalangan pebisnis yang memprediksi bahwa tren pasar goods di Indonesia akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Selain ditandai dengan GDP 3.500 US dollar per kapita, faktor lain yang mempengaruhi adalah pertumbuhan kelas menengah yang mencapai 131 juta orang. Untuk sub yang ketiga adalah operasional dan distribusi. Mayora melakukan survei operasional dan pendekatan terhadap warga. Di sini warga adalah konsumen, dengan melakukan survei yang terbagi menjadi 3, yaitu di daerah Yowit, Dokil, dan Wamal, di mana wilayah tersebut potensial menjadi area pelabuhan. Produk Mayora distribusikan kepada lebih dari 150.000 outlet atau retail di seluruh Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, PT Mayora sendiri juga melakukan distribusi barang ke luar negeri seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Singapura, dan negara-negara lain di luar Indonesia.
Untuk kesimpulan dari kelompok kami mengenai PT Mayora Indah Tbk, kami juga sudah melakukan analisis sistem informasi untuk tujuan mengetahui apa-apa yang perlu diperbaiki dan apa saja yang kiranya perlu ditambahkan agar proses bisnis yang dilakukan oleh PT Mayora itu dapat berjalan dengan baik nantinya ya. Mulai dari analisis proses bisnis, struktur organisasi, analisis value chain, analisis quarter 5 competitive forces, kemudian analisa SWOT, dan terakhir adalah McFarland strategic. Semua itu sudah kami lakukan di atas untuk menunjang proses bisnis yang dilakukan PT Mayora agar lebih maju dan berkembang. Jadi kesimpulan dari kelompok kami dari hasil analisis tersebut bahwa PT Mayora sudah baik dalam mengelola perusahaannya dan juga mengolah SITI dalam mengembangkan proses bisnisnya mulai dari karyawan, manajer hingga pimpinan PT Mayora itu sendiri. Dan ini adalah beberapa sumber referensi yang kami dapatkan untuk menyusun laporan kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan menghubungi NIM 68 2018 181 melalui email student. Dan terima kasih. Tuhan memberkati.